Anak-anak orang kaya itu. Tidak ada satupun barang yang baik. Ucapanmu terdengar terlalu mutlak, bukan? Kamu tidak akan merasa, aku tidak bisa menghidupimu. Jangan khawatir. Karena aku sudah menandatangani kontrak, maka aku akan memenuhi kewajibanku. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Besok langsung mulai kerja. Sebelum kamu memberitahuku. Sebelum kamu mendapatkan pekerjaan, saya akan mencoba yang terbaik. Memberikanmu kondisi kerja terbaik. Kondisi kerja terbaik. Kata-kata Nyonya benar-benar cocok untukmu. Kata-kata sudah terucap. Harus dipenuhi. Menafkahi seseorang tidak lebih sulit daripada merawat anjing. Maaf, saya akan segera membantu. Semuanya harus mengeluarkan uang. Hai sayang. Kembali sebelum dia pulang kerja. Cepat, bersiap-siap. Apakah ada yang datang untuk inspeksi hari ini? Mengapa kamu masih duduk di sini? Tidak ada tanda-tanda. Kamu belum cepat. Tolong bantu saya sekali lagi. Maaf, saya akan segera membantu. Orang baru ini benar-benar perlu diatur. Saya harus segera memanfaatkan waktu. Pulang sebelum dia pulang kerja. Segera bersihkan. Bos besar dari kantor pusat akan segera tiba. Kenapa begitu cepat? Pemeriksaan mendadak. Mengapa kamu begitu cepat? Kamu ini orangnya kenapa begitu cepat? Segera masuk ke dalam dan periksa kantor. Saya ingin yang terbaik dari daun teh longjing. Tidak boleh ada sedikit pun cacat. Pemuda, aku bilang tidak perlu terburu-buru begitu. Kamu datang terlalu cepat, manajer umum Tianyi. Saya dengar kamu datang lebih awal. Terlalu panik. Sekarang sedang berusaha keras untuk kembali. Ini adalah nomor telepon saya. Mulai sekarang, aku adalah orang tuamu selamanya. Ada apa? Hubungi saya kapan saja. Baik. Halo. Halo. Sedang apa? Saya sedang bekerja sekarang. Tiba-tiba ada seorang pimpinan besar datang ke perusahaan. Semua orang sibuk sekali. Apakah ini nomor telepon Nyonya Sao? Kamu tidak di rumah? Mengapa ada suara orang lain di sana? Aku akan keluar dulu. Halo, aku. Aku sudah keluar. Kamu mau kemana? Aku ingin bilang, lihat apakah bisa mencari pekerjaan. Jadi, pulanglah lebih awal. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku akan masukkan obat camilan dulu. Kamu bicara nanti setelah pulang. Baik. Baiklah. Kamu bekerja di sini. Bagaimana kamu sampai ke sini saat mencari pekerjaan? Saya punya teman kuliah di sini. Jadi aku datang untuk melihat apakah bisa menemukan pekerjaan. Aku ingin tahu di mana kantornya. Kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke kantormu. Ayo pergi. Ada apa? Itu pasti wakil direktur Sao dari grup D. Untungnya tidak bertemu. Kalau bertemu, lalu bagaimana? Orang-orang kelas atas ini. Semuanya penuh dengan gosip dan kepura-puraan. Kamu membuat wakil direktur Sa bertemu. Apakah kamu pikir kamu tidak bisa menyelamatkannya? Kamu hampir saja membuat masalah besar. Tidak mungkin. Menurut pengetahuan saya, kantor Sao di grup D ini lebih ramah daripada saya. Terlihat tampan dan sangat baik dalam memperlakukan semua orang. Kamu hanya melihat dari permukaan. Saya memiliki banyak dendam. Kamu percaya padaku. Dendam yang tak terhitung. Kamu percaya padaku. Semakin banyak hiasan kata, semakin berpura-pura sopan. Terutama orang sekelas dia. Kepala penambang Yun Hai. Dia siapa? Dia adalah contoh terbaik dari orang berpura-pura sopan. Terbaik di antara orang-orang berpakaian rapi. Kamu pulang dulu. Kamu juga pulang lebih awal. Aku akan pulang setelah kerja. Kamu tunggu aku di rumah. Dari mana kamu dapat pakaian bagus ini? Oh, di Soa. Di Soa, oh, merek terkenal dunia. Bahkan untuk merek baja pun harganya ratusan. Teman sekolah menjadi eksekutif perusahaan. Sifat egois pria. Aku tahu. Jangan salahkan saya jika rumah saya hampir bangkrut. Saya juga tidak punya uang untuk membelikanmu pakaian bagus. Bagaimana kalau begini? Sekarang cepat kembalikan pakaian itu. Saya akan bekerja keras dan mencari uang dengan sungguh-sungguh. Segera memperbaiki kehidupan ramai desa untukmu. Baik, jadi, cepatlah kembali.
Ya, silakan pergi. Aku harus kembali bekerja. Maafkan atas menunggu Anda yang lama, Tuan Muda. Di mana Tuan Mudanya? Dia sudah pergi. Sudah pergi. Tidak apa-apa, Tuan Muda pergi duluan karena ada urusan. Tapi dia menyuruhku memberitahumu sesuatu. Apapun, katakan saja. Baru-baru ini, apakah perusahaan kalian mendatangkan seseorang bernama Lin Xiao? Tuan Muda bilang orang itu sudah dipekerjakan. Jangan biarkan dia disakiti. Berikan bantuan ekonomi sebanyak mungkin. Jika ada sedikit kesalahan dalam hal ini, kamu jangan berharap bisa duduk di posisi ini. Ya, Lin Xiang. Kamu kemana saja? Tidak berada di pos kerja sendiri. Baru masuk sudah melanggar tugas. Aku hanya pergi sebentar karena ada urusan, tidak mengganggu pekerjaan. Kamu masih berani membangkang. Gaji bulan ini bergantung pada. Mengapa begitu tidak masuk akal? Sistem gaji memang seperti ini. Kalau kamu tidak mau bekerja, langsung pergi. Bos Huo ini yang baru tidak tahu aturan. Baru masuk sudah mengabaikan tugas. Ini agak rumit. Baru saja datang. Namanya apa? Selamat pagi, Pak Huo. Namaku Lin Xiao. Aku baru saja pergi sebentar karena ada urusan. Aku tidak mengganggu pekerjaan. Baru-baru ini di perusahaan kalian. Apakah ada seseorang bernama Lin Xiao yang datang? Tuan Muda bilang untuk menjaga orang itu dengan baik. Jangan biarkan dia menderita. Lin Xiao, jangan lagi membela diri. Jika semua orang seperti kamu, perusahaan ini akan menjadi kacau. Jika kamu benar-benar tidak ingin bekerja, maka segera keluar dari perusahaan. Yang harus pergi adalah kamu. Huo Zong, kepala tugas. Mengapa begitu sombong? Naga dan burung phoenix manusia Anda di Istana Sinyuan. Mereka semua pergi kemana? Introspeksi diri dengan baik. Jika tidak, mundur sendiri dari Departemen Personalia. Jangan khawatir. Datanglah ke kantorku sebentar lagi. Huo Zong memanggil Lin Xiao, kan? Maaf atas kejadian tadi. Oh ya, Huo Zong. Ambil ini. Ini sebagai kompensasi untukmu. Tidak perlu kompensasi, tidak perlu kompensasi. Saya meninggalkan posisi kerja tanpa izin. Memang salah saya. Mulai sekarang, saya tidak akan bekerja lagi. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh ke depannya. Apakah bekerja dengan sungguh-sungguh tidak penting? Yang penting Anda merasa nyaman. Ambillah dengan cepat. Anggap saja sebagai subsidi untuk New Yuan Palace. Cepatlah. Cepatlah. Ambillah. Terima kasih, Huo Zong. Tidak perlu berterima kasih. Yang penting Tuan Muda puas. Baik, ambil. Pastikan untuk bahagia. Istana Sinyuan memiliki banyak subsidi. Memang layak menjadi grup tanah kaya. Anak perusahaan di bawah bendera. Benar-benar kaya dan sombong. Di sini. Bukankah keluarga kita hampir bangkrut? Mengapa masih makan di tempat sekelas ini? Fasilitas baru untuk karyawan. Jika saya kalah, saya bisa menghasilkan uang kan? Hari ini kita tidak makan daging sapi. Makanan favorit. Sangat pedas. Ayo makan. Aku akan memesan hidangan spesial di sini untukmu. Bukankah itu Lin Xiao? Suara lonceng kiong-kiong. Berani makan di sini. Benar-benar takdir yang aneh. Lin Xiao. Siapa ini? Seseorang yang mencari keuntungan. Teh hijau yang meremehkan manusia. Kamu bilang siapa yang merendahkan orang lain? Siapa yang mencari keuntungan? Lin Xiao. Kamu pura-pura jadi orang baik. Pacar orang kaya generasi kedua. Dia akan meninggalkanmu begitu sampai di rumah. Jelas kamu tidak bisa diandalkan. Apakah kamu merasa? Di mana lalatnya? Benarkah? Rasanya, bukan hanya berisik, tapi juga penuh arti. Itulah pacarmu yang berperan sebagai pacar pelayan. Lin Xiao, kamu terlalu tergesa-gesa. Wei Yunfan tidak menginginkanmu. Langsung mencari orang semacam ini. Orang kelas bawah. Apakah gajinya 3.000? Kalian dua penggemar bola berkumpul. Bukan datang untuk makan gratis kan? Aku bilang Zhang Lingling. Dari mana asalmu merasa superior? Kita berdua dari panti sosial. Di mana kamu lebih baik dariku? Jangan mengganggu aku dan kamu. Pacarku, jauh lebih baik dari pacarmu. Sudah berapa tahun kamu? Eksekutif grup nomor 1. Ambisinya jutaan.
Anting-antingku, kalungku, rokku,